Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa PGSD semester 3 ya, kelas C. Ya, sehat semua ya di sini ya? Alhamdulillah. Ya, Bu. Sehat. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan virtual pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Di dalam hati tidak apa-apa. Ya, berdoa selesai. Ya, pada pertemuan pertama pada mata kuliah perencanaan pembelajaran pada hari ini pertama berarti ya untuk mata kuliah perencanaan ya, ini merupakan kelanjutan, bisa dikatakan melanjutkan dari mata kuliah yang dulu yang kurikulum pembelajaran, di mana di dalamnya kan ada perencanaan pembelajaran begitu. Jadi dilanjutkan. Ya, saya share screen dulu ya. Oh ya, sebelumnya untuk presensinya bisa kalian lakukan di Elijo ya. Sudah terlihat? Sudah. Ya, kita mulai ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari konsep dasar perencanaan pembelajaran. Jadi kita harus tahu dulu konsep dasarnya itu apa, itu sebelum menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi menyusun perencanaan pembelajaran di sini itu nanti kalian ya membuat RPP seperti itu produknya. Namun kita perlu mempelajari teorinya terlebih dahulu. Ya, pengertiannya untuk pengertian perencanaan pembelajaran itu sendiri, kalau dilihat dari secara terminologi atau dilihat dari katanya ya, terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan dan pembelajaran. Gitu. Di mana perencanaan itu berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi maksudnya itu kalau kita mau merencanakan sesuatu kan itu sedang mengambil keputusan ya. Kira-kira rencana besok hari Minggu saya akan pergi wisata kemana, itu kan merupakan sebuah pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan-tujuannya apa, untuk refreshing, untuk apa, seperti itu. Kalau dalam pembelajaran berarti mengambil keputusan untuk rencana pembelajaran, misalkan Senin depan itu kira-kira menggunakan model pembelajaran apa, materinya apa, tujuannya apa, supaya siswa mencapai tujuan pembelajaran, kira-kira saya sebagai guru harus bagaimana. Nah, itu merupakan sebuah pengambilan keputusan untuk mencapai apa yang akan kita tuju. Begitu, itu perencanaan. Tuh, kemudian kalau menurut Eli,
tahun 1979, perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Jadi, kalau menurut Eli ini merupakan alat bantu proses. Kenapa dikatakan alat bantu? Misalkan kalian mau mengajar, ada RPP. RPP kan merupakan alat bantu kalian, pedoman kalian ketika akan mengajar. Kira-kira apa saja sih langkah-langkah yang akan kita laksanakan ketika mengajar? Berarti kan membantu ya. Kalau memang misalkan tidak ada sama sekali rencana, tidak sama sekali ada RPP ketika akan mengajar, apa yang akan kalian lakukan? Kan bingung begitu. Mungkin kalau guru yang sudah jam terbangnya tinggi, sudah hafal ya langkah-langkahnya, tapi kan itu juga merupakan rencana yang beliau buat dahulu begitu. Tapi kalau mungkin kalian atau kita yang misalkan masih baru dalam jam terbang pengajaran itu kan perlu sekali yang namanya perencanaan pembelajaran untuk membantu kita dalam mencapai hasil yang diharapkan. Akan ngeblank loh, misalkan kalian tiba-tiba ya, sekarang saja, tiba-tiba misalkan Mbak Dwi Lestari misalkan, diminta untuk mengajar materi bangun datar sekarang. Kan belum ada rencana, pasti akan ngeblank, kira-kira saya mau ngomong apa ya, saya harus mengatakan apa aja ya, begitu. Itu maksudnya. Kemudian yang kedua, menurut Kaufman tahun 1979. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Nanti kalau kecepatan bisa raise hand atau apa ya? Takutnya nanti kecepatan. Kalau menurut Kaufman 1972 itu perencanaan sebagai suatu proses untuk menetapkan kemana harus pergi dan bagaimana untuk sampai ke tempat itu dan cara yang paling efektif dan efisien. Ini berarti hampir sama ya. Berarti kan suatu rencana untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Kira-kira kita misalkan kita mau ke pantai gitu. Nah, untuk menuju ke pantai tersebut, kira harus naik apa supaya lebih cepat? Apakah jalan, apakah sepeda, apakah naik motor, apakah naik mobil, begitu. Berarti harus mencari cara yang paling efektif dan efisien. Begitu halnya ketika pembelajaran. Ketika merencanakan sesuatu, misalkan tadi materi bangun ruang atau bangun datar. Berarti kan itu tujuannya. Berarti tujuannya siswa harus memahami unsur-unsur dari bangun ruang, sifat-sifatnya, dan yang lainnya. Lah, untuk mencapai tujuan tersebut, supaya siswa paham, kira-kira caranya seperti apa? Lah, itu yang perlu direncanakan. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, ataukah menggunakan teori Brunner, atau yang lainnya. Itu kan berarti sebuah rencana ya, itu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan dan tentunya pasti cari yang paling efektif dan efisien. Kalau memang dirasa model pembelajaran yang akan kita gunakan, kita terapkan itu sepertinya tidak pas dengan karakteristik siswa, kok sepertinya misalkan lama sekali ya, kira-kira kalau misalkan menggunakan model ini terlalu ribet bagi siswa usia sekolah dasar, lah tidak perlu. Ya jangan bunuh diri begitu loh. Jadi intinya sesuaikan dengan keadaan begitu. Itu menurut Kaufman. Kemudian yang terakhir menurut Terry tahun 1993, di mana perencanaan itu menurut dia pada dasarnya adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi intinya dari ketiga para ahli ini sama ya. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan begitu. Penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan berarti menetapkan apa saja yang harus kita laksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi dilihat dari para ahli, intinya secara garis besar itu sama. Itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu suatu proses yang berawal dari cara berpikir kita, kemudian menjadi rencana yang ditetapkan dan dilaksanakan untuk
mencapai tempat atau tujuan yang ditentukan. Berawal dari cara berpikir. Otomatis kan ketika akan kita menentukan sesuatu, langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan, kan itu melalui proses berpikir ya. Cara berpikir kita bagaimana, misalkan tadi karena siswa harus memahami materi bangun ruang, bangun datar, kita harus berpikir kira-kira nanti saya sebagai seorang guru harus menerapkan menggunakan model apa ya, harus menyiapkan media yang bagaimana. Nah, itu kan sebuah cara berpikir. Kemudian nanti dituangkan dalam sebuah rencana, tulisan, kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Gitu. Jadi itu merupakan pengertian dari perencanaan terlebih dahulu ya, perencanaan gitu. Lanjut ya. Kemudian ada beberapa pendapat, beberapa di atas tadi terkait dengan perencanaan itu, maka dapat kita ambil unsur-unsur yang dimiliki pada setiap perencanaan tadi sesuai dengan hal pendapat yang disampaikan oleh para ahli tadi. Ada 4 unsur yang bisa kita tarik. Yang pertama itu adanya tujuan yang harus dicapai. Berarti ini clue ya. Clue dari sebuah perencanaan. Ada tujuan yang harus dicapai. Kalau tidak ada tujuan, kita pasti tidak akan berpikir bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Misalkan kita tiba-tiba jalan saja, ngalir saja. Misalkan mau pergi kemana, kita tidak ada tujuan, pasti kan akan bingung. Bingung mau lewat mana, asal jalan saja kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Begitu yang pertama. Yang kedua, adanya strategi untuk mencapai tujuan. Otomatis ketika kita sudah ada tujuan, itu kita pasti mempunyai strategi yang harus kita rencanakan, harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu. Misalkan kalian punya tujuan nanti IPK-nya kumlot, misalkan. Otomatis kan kalian punya strategi. Kira-kira strateginya apa ya? Semester ini supaya saya kumlot, supaya semester depan misalkan dapat mengambil mata kuliah lebih dari paket, itu harus bagaimana? Otomatis kan strateginya harus belajar, harus kemudian misalkan strateginya berarti misalkan mengerjakan tugas dengan benar begitu. Itu kan untuk mencapai tujuannya berarti kan harus ada strateginya. Kemudian yang ketiga, sumber daya yang dapat mendukung. Entah itu sumber daya yang ada di sekitar ya, bisa dikatakan dari gurunya sendiri, bisa misalkan, kenapa kok dari gurunya? Misalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, strateginya seperti A misalkan. Nah, untuk melaksanakan strategi A, apakah sumber daya dari guru tersebut bisa melakukan atau tidak? Jadi walaupun misalkan strateginya bagus sekali, tapi kalau sumber dayanya tidak bisa melaksanakan, kan juga percuma. Begitu. Jadi dari segi sumber dayanya, dari segi gurunya juga harus mendukung media-medianya, sarana prasarananya begitu. Jadi sumber daya dari guru, kemudian yang ada di lingkungan sekitarnya juga harus mendukung. Maka dari itu memang strategi itu harus disesuaikan dengan keadaan di sekitar. Begitu. Fasilitas yang ada di sekolah. Misalkan kok kepengen strateginya itu misalkan menggunakan media yang berbasis IT, misalkan multimedia interaktif yang memang siswanya harus menggunakan komputer, tapi di SD-nya tidak ada komputer, tidak ada laptop. Lah, bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, melaksanakan strategi tersebut kan tidak bisa. Itu. Mungkin yang lainnya, contoh yang lainnya strategi misalkan mungkin untuk guru-guru yang bukan berarti mengatai guru ini ya. Kadang kan ada guru yang memang tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu ada seperti itu. Mungkin tidak tahu langkah-langkah model pembelajaran yang terkini, misalkannya problem based learning atau discovery learning, project based learning, itu kan mungkin ada guru-guru yang memang belum paham lah. Guru yang belum paham tersebut sebaiknya mempelajari terlebih dahulu jika akan menggunakan strategi tersebut. Kalau memang belum bisa sama sekali,
memaksakan menerapkan model tersebut, pasti nanti di jalan juga akan kesulitan. Lah ini yang kesulitan yang ngajar kan malah efeknya bagi siswanya, lah ini bagaimana gurunya nggak paham, apalagi nanti siswanya malah jadinya tujuannya tidak tercapai begitu. Kemudian yang terakhir, implementasi setiap keputusan. Maksudnya itu setiap pengambilan keputusannya itu harus tepat begitu, tepat dari segi sasarannya siapa, tujuannya apa, tepat dalam memutuskan strateginya, tepat dalam dari segi sumber dayanya begitu. Jadi memang untuk merencanakan pembelajaran tidak serta-merta, misalkan kalian akan menyusun RPP, tidak serta-merta itu hanya mengambil download di internet, hanya mengambil yang sudah ada misalkan di sekolahan, tapi memang perlu betul-betul disesuaikan dengan kondisi kelasnya, kondisi media yang ada, kondisi dari siswanya, kondisi dari fasilitasnya begitu. Jadi memang harus kita membuat sendiri kalau yang namanya RPP, tidak hanya sekedar ambil punya orang. Itu ya, itu tujuannya. Lanjut lagi. Kalau kecepatan bilang ya, kalau misalkan ada pertanyaan juga boleh langsung. Ini kalau raise hand saya tidak bisa langsung melihat semuanya, jadi mungkin bisa langsung memberikan suara saja gitu. Tuh, kemudian lanjut dasar penyusunan dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Sebetulnya perencanaan pembelajaran itu di bidang pendidikan itu sangat penting. Kenapa? Karena ditujukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Coba bayangkan ketika guru-guru, semua guru melakukan melakukan pembelajaran, proses mengajar di kelas, tidak ada perencanaan pembelajaran. Pasti kan tujuannya yo kemana nggak tahu, yang penting asal hanya menyampaikan materi sudah. Pasti itu juga tidak sesuai dengan kaidah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran begitu. Yang namanya memperbaiki kualitas pembelajaran kan kita harus tahu permasalahannya bagaimana, siswanya bagaimana, apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut, otomatis nanti kualitas pembelajarannya akan lebih bagus. Begitu. Maka dari itu perlu adanya perencanaan pembelajaran. Itu. Kira-kira upaya yang dilakukan untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran. Upaya yang ini dilakukan dengan asumsi sebagai berikut. Jadi dasar perlunya perencanaan pembelajaran itu adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Kenapa? Yang pertama itu perbaikan kualitas pembelajaran. Jelas ya, karena untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang pertama berarti dasarnya memang untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Barangkali nanti ada pembelajaran yang kurang baik, misalkan banyak siswa yang nilainya di bawah KKM, otomatis kan memerlukan meningkatkan kualitas pembelajaran. Lah dari situ kan otomatis guru harus merencanakan apa saja yang perlu dilakukan supaya untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya, meningkatkan hasil belajarnya begitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dengan pendekatan sistem. Maksudnya di sini itu ketika merancang pembelajaran nanti kita akan melalui dengan pendekatan-pendekatan, misalkan pendekatan pembelajaran yang seperti apa, menggunakan model apa, ya dan harus tersistem begitu. Tersistem di sini ya terencana dari awal sampai akhir, tidak berdiri sendiri. Itu dasar perlunya perencanaan pembelajaran, harus tersistem rancangannya. Di satu RPP biasanya kan untuk satu hari, lah itu kan harus tersistem dari awal sampai akhir, harus saling berkaitan juga. Tidak setiap langkah berdiri sendiri, itu malah nanti jadi membingungkan. Gitu. Kemudian yang ketiga, apa kok perlu perencanaan? Desain pembelajaran mengacu pada bagaimana seseorang belajar. Lah ini yang saya tadi sampaikan. Untuk merencanakan, merancang, dan mendesain pembelajaran itu harus
mengacu pada bagaimana seseorang belajar, bagaimana siswanya belajar. Jadi harus memang disesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di kelas tersebut. Misalkan di kelas tersebut itu karakteristik siswanya ketika belajarnya secara berkelompok itu ribut sendiri, begitu. Otomatis di sini pembelajarannya sebisa mungkin secara individual. Individual dalam arti tidak menggunakan model pembelajaran yang berkelompok. Karena kalau berkelompok nanti ribut sendiri, akhirnya malah ricuh, tidak jadi. Begitu. Itu kan berarti pembelajarannya tidak bisa secara berkelompok, bisanya secara klasikal, begitu, tidak berkelompok. Seperti itu. Jadi mendesainnya memang perlu memperhatikan karakteristik dari siswanya. Dan otomatis dari gurunya sendiri, kira-kira dari gurunya itu sanggupnya yang seperti apa. Maka dari itu yang namanya guru kan memang harus perlu belajar terus-menerus ya, supaya kita bisa membersamai perkembangan zaman. Mungkin bisa kita lihat dulu kan belum digital ya pembelajarannya ya. Iya toh. Sekarang sudah digital seperti ini, apa-apa menggunakan digital. Guru yang tidak mengikuti perkembangan zaman itu kan pasti akan kewalahan ketika menghadapi pembelajaran yang berbasis digital seperti ini. Maka dari itu yang namanya seorang guru harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Apapun ada, misalkan ada workshop apapun yang terkait dengan guru, kalau bisa ikuti saja, walaupun itu tidak wajib. Karena apa? Untuk bekal kita mengajar begitu. Tuh, kemudian lanjut yang keempat, desain pembelajaran diajukan pada siswa perorangan. Nah, kalau tadi itu bagaimana siswa belajar, berarti kan kira-kira siswa belajarnya itu bagaimana? Kita harus tahu sekarang juga diajukan pada siswa perorangan. Berarti kita harus tahu karakteristik setiap siswa di kelas. Begitu. Misalkan si A itu cara belajarnya itu dia bisa paham itu jika guru itu menjelaskan dengan gambar-gambar. Kalau hanya dengan ceramah, siswa dia tidak tahu. Begitu berarti otomatis kan desain pembelajarannya di dalamnya ditambahkan dengan gambar-gambar begitu. Kemudian yang kelima, desain pembelajaran harus diajukan pada tujuan. Nah, ini udah pasti ya. Tujuannya apa? Nah, desain pembelajarannya menyesuaikan dengan tujuan. Jadi memilih model pembelajaran, strategi, pendekatan, metode itu bukan atas dasar keinginan kita, namun disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Gitu. Kemudian yang terakhir, desain pembelajaran diarahkan pada kemudahan belajar. Nah, ini yang perlu juga. Kenapa diarahkan pada kemudahan belajar? Ya jelas, supaya siswa dalam belajar itu lebih mudah. Kalau misalkan guru mengajarnya kok malah siswa tambah mumet, malah tambah sulit, ya berarti itu desainnya kurang tepat dilaksanakan. Begitu. Apalagi untuk siswa sekolah dasar ya, betul-betul dalam merencanakan itu harus matang. Begitu. Karena mereka belajarnya itu masih sangat membutuhkan orang dewasa, yaitu guru. Itu dasar perlunya perencanaan pembelajaran. Kemudian selanjutnya karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Iya ya, sudah jelas tadi yang saya di awal terkait dengan definisi perencanaan, hasil dari proses berpikir. Ketika kita akan membuat rencana, pastikan ada proses berpikirnya, tidak ujuk-ujuk langsung menuangkan sesuatu, pasti ada proses berpikirnya. Bagaimana ya supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Itu kan sudah masuk
pikir. Kemudian yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengubah perilaku siswa. Ini kan kalian pernah sudah melalui mata kuliah apa ya? Psikologi belajar, psikologi pendidikan? Belum. Semester 4 ya. Jadi belajar itu definisinya apa menurut kalian? Coba. Definisi belajar. Apa? Sebentar. Definisi belajar apa? Coba. Lihat chat tidak apa-apa. Menjawab definisi belajar itu apa? Jawab melalui chat. Coba. Menurut kalian, bebas kalau menurut pendapat sendiri. Definisi belajar. Coba. Ayo, nggak apa-apa. Ini tidak mempengaruhi nilai kalau salah. Kan menurut pendapatnya jenengan, belajar itu apa sih? Apa coba? Proses menambah ilmu pengetahuan, Mbak Dewi Lestari. Kemudian mencari tahu yang belum diketahui dan mencari tahu baik ilmu ataupun pengalaman. Oke. Mencari tahu tentang suatu hal. Oke. Kegiatan menuntut ilmu secara mandiri dengan cara sendiri. Oke. Ada lagi. Kegiatan yang dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Betul. Ada lagi? Segala sesuatu yang menambah pengetahuan. Boleh. Ya, jadi dari intinya kalau dari kalian itu suatu proses ya, proses untuk menambah pengalaman, mencari tahu hal yang belum diketahui. Ya, betul memang. Belajar itu definisinya itu mencari sesuatu hal yang belum diketahui supaya kita tahu. Cara gampangnya seperti itu. Jadi mengapa di sini perencanaan itu disusun untuk mengubah perilaku siswa? Mengubah perilaku siswa di sini itu maksudnya perilaku siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu begitu dengan tujuan yang ingin dicapai. Otomatis tujuannya kan siswa belum tahu. Yang awalnya siswa belum tahu unsur-unsur dari misalkan materi, unsur-unsur dari bangun datar apa saja. Kemudian melalui pembelajaran siswa jadi tahu. Berarti kan ada proses. Tidak tahu menjadi tahu. Itu namanya merubah perilaku siswa dari yang tidak tahu menjadi tahu. Berarti kan proses pembelajaran disusun untuk itu, mengubah perilaku siswa. Atau disusun untuk belajar dengan tujuan yang ingin dicapai. Sebetulnya kalian juga bisa membuat perencanaan pembelajaran untuk diri sendiri. Itu kira-kira ketika saya akan mempelajari mata kuliah perencanaan pembelajaran, saya harus bagaimana ya selain misalkan mengikuti perkuliahan, apakah harus menghafalkan, beda-beda ya setiap siswa atau setiap mahasiswa itu cara belajarnya beda-beda. Apakah harus menambah dengan buku materi yang lain, apakah harus dengan misalkan mendengarkan ulang video pembelajarannya, begitu. Itu perencanaan, misalkan kalian akan merencanakan untuk diri sendiri juga bisa. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya lebih paham lagi dengan materi perencanaan pembelajaran. Gitu. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Mungkin kalian sudah pernah membuat RPP ya? Sudah pernah belum? Oh, belum. Belum pernah? Belum. Belum pernah membuat RPP lah. Nanti di sini kita latihan nanti mata kuliah ini itu akhirnya itu kalian
diharapkan bisa menyusun RPP gitu. Karena nanti di dalam RPP itu isinya merupakan rangkaian kegiatan langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan ketika akan mengajar. Kegiatan awal kira-kira kalian harus melakukan apa saja. Jadi mengajar itu sebetulnya ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu di RPP sebetulnya bisa kalian hafalkan begitu. Kira-kira ketika mau masuk kelas aja itu dituliskan mau ngapain begitu loh. Sampai sedetil itu. Ketika masuk kelas mengucapkan salam. Itu ada di RPP mengucapkan salam begitu. Kemudian misalkan mempresensi siswa, menyampaikan tujuan belajarannya, melakukan apersepsi. Apersepsi itu apa? Ada yang tahu? Apersepsi. Tahu tidak? Belum ya? Apersepsi itu sebuah kayak pancingan supaya siswa itu masuk ke materi yang akan kita ajarkan. Begitu. Misalkan akan mempelajari materi kelas 1, misalkan tentang apa ya, struktur keluarga, ayah, ibu, kan kadang ada ya materi seperti itu, ayah, ibu, misalkan kakek, nenek seperti itu. Misalkan akan mempelajari materi itu. Itu kira-kira persepsi apa yang perlu kita sampaikan sebelum menyampaikan materi tersebut. Gitu. Misalkan dengan lagu yang berhubungan dengan orang tua atau apa begitu. Misalkan lagu satu saat yang apa aku sayang ibu, yang dua-dua itu kan bisa ya. Lah itu kan awal dari sebelum memasuk materi begitu. Jadi ternyata setelah menyanyikan ini kita jadi tahu ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik di dalam suatu keluarga begitu. Jadi jembatan untuk mempelajari materi yang akan kita ajarkan itu kita harus menyampaikan apa dulu begitu. Itu persepsi. Jadi tidak langsung masuk materi yang akan kita pelajari adalah mempelajari terkait dengan keluarga begitu, tidak seperti itu, tapi kita harus menyampaikan jembatannya terlebih dahulu supaya siswa itu tidak secara tiba-tiba, otaknya tidak secara tiba-tiba itu masuk ke materi, tapi ada jembatan untuk menuju hal tersebut begitu. Itu contohnya. Contoh lain misalkan materi ini kan setiap pembelajaran setiap harinya beda-beda ya. Itu kalau materi baru. Berarti kita harus mencari sesuatu hal yang berhubungan dengan materi yang akan kita ajarkan. Kalau misalkan materinya masih berhubungan dengan materi lalu, berarti persepsinya kita mengingatkan kembali materi yang lalu kepada siswa begitu dan mengaitkan dengan materi yang akan kita ajarkan. Itu cara menyampaikan persepsi. Itu persepsi juga merupakan langkah awal sebelum masuk ke materi. Kemudian nanti ada di kegiatan inti. Di kegiatan inti berarti guru harus melakukan apa saja, apakah menjelaskan materi, membagi kelompok, membimbing siswa, menyampaikan soal, atau apa yang lainnya seperti itu. Dan kalau kegiatan akhir itu biasanya menyimpulkan, mengkonfirmasi siswa apakah sudah paham atau belum. Jika belum, guru harus melakukan apa. Berarti betul-betul detail sekali ketika menyusun RPP. Sampai sedetil itu. Tujuannya itu ketika kalian akan nanti di depan kelas kan tidak mungkin secara tiba-tiba hafal dengan langkah tersebut ya kan? Maka dari itu ketika RPP itu dikerjakan sendiri, diketik sendiri, ditulis sendiri, itu pasti akan ada yang nyantel di otak. Oh, tadi itu kemarin itu saya menyusun kegiatan awal itu presensi dulu, ini dulu, ini dulu. Jadi akan mengalir sendiri karena kita yang nulis sendiri, mengerjakan sendiri, jadi otomatis lebih ingat begitu dibandingkan hanya membuat RPP hanya download aja lah, kan nggak tahu isinya, bingung begitu. Itu jadi ya merupakan rangkaian kegiatan yang harus kita lakukan, karakteristik dari perencanaan pembelajaran. Kemudian lanjut
Lanjut. Itu udah nyala. Lanjut ke pentingnya perencanaan sebentar ya. Ya. Lanjut ke pentingnya perencanaan pembelajaran. Ini menurut ahli Desheimer. Yang pertama, mengapa kok perencanaan pembelajaran itu penting? Yang pertama, hakikat manusia yang memiliki kemampuan dan pilihan untuk berkreasi sesuai dengan pandangannya. Gitu. Jadi melalui sebentar ya, Mbak. Yuk lanjut lagi. Tadi tentang apa namanya? Pentingnya perencanaan pembelajaran. Yang pertama, hakikat manusia yang memiliki kemampuan dan pilihan untuk berkreasi sesuai dengan pandangannya. Berarti kan perencanaan itu ketika kita akan merencanakan sesuatu, itu kan merupakan suatu tadi yang proses berpikir ya. Proses berpikir otomatis di mana ketika kita berpikir itu kan sedang berkreasi. Berkreasi sesuai dengan pandangan kita, sesuai dengan pendapat kita. Begitu. Berarti ini sesuai dengan kemampuan juga, kemampuan dari setiap manusia. Otomatis nanti apa ya? Apa yang dituangkan itu akan berbeda-beda setiap siswa, atau setiap guru, setiap calon guru. Misalkan setiap kalian nanti akan menyusun rencana pembelajaran, pasti akan berbeda-beda. Karena apa? Karena kalian memiliki kemampuan yang berbeda-beda, otomatis kreasinya juga berbeda-beda, pendapatnya berbeda-beda, dan pandangannya berbeda-beda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, setiap manusia hidup dalam kelompok yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga selamanya membutuhkan koordinasi dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Maksudnya di sini itu kita hidupnya kan tidak sendiri, begitu loh. Ketika akan membuat perencanaan pembelajaran pun, kan pasti kita membutuhkan subjek yang akan kita treatment, begitu loh maksudnya. Kalau kita hanya membuat rencana, misalkan ini yang masih kaitannya dengan rencana pembelajaran, tapi tidak ada kelas, tidak ada siswa yang akan kita perlakukan sesuai dengan rencana kita, kan juga mubazir kan? Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi memang perlu ada koordinasi dalam melaksanakan berbagai aktivitas ya. Maksudnya ada siswanya karakteristiknya seperti apa, kemudian fasilitas dasarnya seperti apa, kemudian mungkin medianya bagaimana begitu. Jadi itu mengapa pentingnya perencanaan pembelajaran dilihat dari menurut sesuai dengan Desheimer itu kalau dikaitkan dengan kita sebagai manusia itu bagaimana gitu. Itu kemudian yang selanjutnya, kalau tadi menurut Desheimer ya, kalau sekarang itu pentingnya perencanaan pembelajaran menurut yang ada di buku yang pernah saya pelajari.
Di sini ada dari beberapa buku. Di mana pembelajaran adalah proses yang bertujuan, sehingga perlu adanya rencana pembelajaran. Begitu. Kemudian yang kedua, pembelajaran adalah proses kerjasama. Kerjasama dengan siapa? Dengan guru dan siswa. Gitu. Kemudian pembelajaran adalah proses yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena kita harus menerapkan model pembelajaran, kemudian evaluasinya harus bagaimana, harus mengetahui karakteristik siswanya, harus tahu apa yang harus kita lakukan. Berarti kan betul-betul kompleks dari berbagai sisi. Gitu. Kemudian yang terakhir, proses pembelajaran akan efektif manakala memanfaatkan berbagai sarana dan prasarana yang tersedia, termasuk memanfaatkan berbagai sumber belajar. Ini sudah barang tentu ya, akan efektif jika kita memanfaatkan sesuatu yang memang diperlukan. Begitu. Apalagi ini sarana prasarana, sumber belajar. Jadi sumber belajar itu tidak harus dari buku guru, buku siswa yang diterbitkan oleh pemerintah. Namun seorang guru juga perlu menambahkan referensi-referensi yang lainnya. Misalkan dari penerbit A, penerbit B, atau misalkan dari yang lainnya, atau misalkan dari internet pun tidak apa-apa, asalkan itu masih valid. Begitu. Kemudian selanjutnya masuk ke fungsi. Fungsi perencanaan pembelajaran. Ada 7. Yang pertama, kreatif. Kenapa kok fungsinya kreatif? Karena melalui perencanaan pembelajaran, guru pasti akan menjadi lebih kreatif. Begitu. Kenapa lebih kreatif? Kan ketika menyusun RPP itu kan otomatis yang tadi loh, sesuai dengan Desember itu ya, kan membuat jadi manusia menjadi kreatif. Begitu. Kenapa kreatif? Yaitu ketika menyusun perencanaan pembelajaran, kita kan pasti melalui proses berpikir, kita harus melakukan apa, harus bagaimana, itu kan berarti sesuai dengan kreasi kita sendiri. Begitu. Kemudian fungsi inovatif. Hampir mirip ya. Inovatif berarti kan bisa, kalau inovatif di sini kan bisa mengembangkan sesuatu hal yang sudah ada. Kalau kreatif tadi menciptakan sesuatu hal yang belum ada. Pembelajaran yang inovatif berarti kan pembelajaran misalkan kok kemarin pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif kok masih biasa saja siswanya. Lah kalian mengembangkan kooperatif berbantuan media apa, itu kan berarti inovatif. Maksudnya inovatif bisa menambahkan sesuatu hal yang sudah ada. Begitu. Berarti yang ketiga fungsi selektif. Selektif di sini maksudnya itu ketika kalian merencanakan pembelajaran, itu kan tadi melalui proses berpikir, kemudian merencanakan metode apa yang harus kita gunakan, strategi apa, itu kan berarti kan seleksi. Menyeleksi kira-kira model apa yang kira-kira pas untuk materi ini, untuk siswa ini, begitu. Itu fungsinya perencanaan. Kemudian untuk siswa yang gaya belajarnya audiovisual, kira-kira saya medianya harus seperti apa, modelnya seperti apa, lah itu kan selektif. Kemudian selain selektif dalam menentukan model, juga materinya. Materinya yang cocok untuk, walaupun materi itu sudah ditentukan ya, tapi kan kita tidak hanya sekedar menyampaikan materi yang ada di buku. Boleh dikembangkan asal masih sesuai dengan lingkupnya. Begitulah. Dalam mengembangkan materi, otomatis kita harus selektif. Apakah materi ini itu masih sesuai dengan lingkup, ataukah sudah menyimpang jauh, begitu. Apalagi mungkin kalian sempat pernah mendengar berita ada buku SD yang memasukkan hal-hal yang tidak pantas. Setelah itu kan juga perlu seleksi juga. Itu dalam pemilihan sumber belajar. Itu. Kemudian yang keempat, fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif di sini maksudnya itu ketika merencanakan pembelajaran, kan itu sudah teratur ya, A, B, C-nya. Nah,
apa yang akan kita sampaikan ke siswa ketika proses pembelajaran itu juga harus komunikatif. Jadi melalui perencanaan pembelajaran, apa yang akan kita sampaikan itu sudah terencana supaya lebih komunikatif ke siswanya, begitu. Kemudian yang kelima, fungsi prediktif. Fungsi prediktif di sini maksudnya itu kan prediksi ya, menduga ya. Melalui perencanaan pembelajaran kita pasti sudah bisa menduga, oh nanti mungkin siswanya akan seperti ini, berarti saya harus menyiapkan media yang seperti ini, begitu. Mungkin nanti siswanya akan bertanya seperti ini, berarti saya harus menyampaikan materi yang seperti itu. Jadi itu juga bisa memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi besok, sehingga kita sudah menyiapkan sesuatu hal yang untuk mengantisipasi hal yang kita sudah prediksi tadi, begitu. Kemudian yang keenam, fungsi pencapaian tujuan. Sudah barang tentu perencanaan pembelajaran tujuannya untuk merencanakan supaya kita mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir, fungsi kontrol. Kenapa dikatakan fungsi kontrol? Supaya kita dapat mengontrol atau mengendalikan kegiatan pembelajaran. Misalkan dengan adanya perencanaan, oh berarti saya harus melakukan ini saja. Tidak perlu sampai jauh ke menyampaikan materi yang itu. Begitu, itu kan berarti fungsi kontrolnya di situ. Tidak melampaui batas. Itu fungsi perencanaan pembelajaran. Ada 7 ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Ada tidak? Belum. 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 Kalau gimana? Belum? Kalau belum, kita lanjutkan ke manfaat. Tadi fungsi, sekarang apa sih manfaat perencanaan pembelajaran? Ya sudah, coba manfaatnya apa? Selain di sini kan melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan? Coba gantian. Melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Ada yang mau menyampaikan? Siapa? Langsung di unmute saja, enggak apa-apa. Ada tidak? Melalui proses perencanaan yang matang, kita akan terhindar dari keberhasilan yang bersifat untung-untungan. Maksudnya tahu ya, maksudnya kalau misalkan kita mengajar tidak menggunakan RPP, misalkan ya, kok misalkan nanti hasilnya siswa paham, itu merupakan sebuah keberhasilan yang untung-untungan gitu. Karena kan, oh ternyata saya belum buat RPP kok ketika pas ngajar mereka paham ya. Berarti itu sebuah keberuntungan. Gitu. Namun bisa jadi juga nanti tapi seringnya kalau memang belum terencana pasti kan guru juga ngeblank ya. Ngeblank mau ngapain, mau memberikan apa lagi soalnya mau menyampaikan yang seperti apa. Itu kan seringnya kalau tidak ada rencana dulu ya pasti tidak berhasil. Namun kalau misalkan terjadi kok berhasil, itu merupakan sebuah keberuntungan. Maka dari itu daripada kita mencari keberuntungan yang belum tentu memihak ke kita, lebih baik kita merencanakan sesuatu begitu supaya langkahnya itu tepat sesuai dengan sasaran dan berhasil tentunya. Itu kemudian yang kedua sebagai alat untuk memecahkan masalah. Kenapa sebagai alat untuk memecahkan masalah? Karena ketika kita akan menyusun perencanaan, kan kita sudah tahu masalahnya kira-kira apa, kemudian kita menyusun strateginya apa, begitu. Jadi sebetulnya menyusun RPP itu tidak sekedar menyusun materinya ini, berarti kita susun menggunakan model ini. Tidak hanya sebatas itu. Namun kita perlu tahu dulu
kira-kira siswanya seperti apa ya? Di sana medianya yang tersedia apa ya? Begitu. Kemudian masalahnya di kelas itu apa? Misalkan masalahnya tadi banyak nilai siswa yang di bawah KKM, otomatis kita menentukan strateginya juga disesuaikan dengan permasalahannya. Maka dari itu perencanaan memang ditujukan untuk memecahkan masalah. Begitu. Kemudian yang ketiga, untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Jadi dengan adanya perencanaan, kita tidak sekadar memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah. Misalkan yang ada di sekolah itu hanya buku lawas, KTSP yang lawas. Ternyata itu sudah tidak relevan. Berarti kan kalau kita tidak merencanakan, ya kita asal menggunakan sumber buku. Namun kalau kita sudah rencanakan, kita pasti memilah-milah kira-kira sumber belajar yang tepat itu yang mana. Begitu. Itu manfaatnya perencanaan. Merencanakan sumber belajar mana yang harus kita gunakan. Kemudian yang terakhir, perencanaan akan dapat membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Tentu ya, sistematis. Langkah-langkahnya akan terstruktur dari awal. Apa saja yang harus kita lakukan dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir itu akan sistematis. Urut begitu. Itu manfaat perencanaan pembelajaran. Kemudian lanjut ke kriteria penyusunan perencanaan pembelajaran atau kriteria penyusunan RPP. Yang pertama, signifikan. Maksudnya signifikan itu ya nanti RPP tersebut menghasilkan hasil yang signifikan. Ada perubahannya begitu. Kalau membuat RPP kok setiap membuat RPP kok di kelas itu tidak ada perubahannya, berarti belum signifikan itu. Kemudian yang kedua, relevan. Relevan dengan perkembangan zaman, relevan dengan materi yang akan diajarkan, relevan dengan karakteristik siswa yang akan kita ajar. Itu relevan. Ini poin-poin yang perlu kita perhatikan ketika akan menyusun RPP. Yang ketiga, kepastian. Kepastian di sini maksudnya itu materinya itu sudah jelas, pasti. Kemudian pasti ini maksudnya sudah benar juga ya, tidak hanya sekedar kepastian, sudah materinya sudah pasti, sudah benar, kemudian siswanya sudah jelas untuk kelas 5, kemudian soalnya harus sudah jelas kira-kira mau tingkat level berapa, itu kepastian. Kemudian yang keempat, adaptabilitas. Maksudnya itu RPP yang kita susun itu harus bersifat adaptif. Maksudnya bisa sesuai dengan kondisi yang ada di kelas. Begitu. Kemudian yang kelima itu kesederhanaan. Maksudnya kesederhanaan di sini ketika kita menyusun RPP tidak perlu yang rumit-rumit. Sederhana namun bisa dipahami dengan jelas dan dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, itu sudah cukup. Kalau rumit tapi nanti susah dalam untuk mengaplikasikannya, apalagi nanti hasilnya jadi kurang bagus, itu kan juga tidak baik begitu. Nanti cukup RPP yang sederhana. Apalagi sekarang kan ada RPP yang 1 halaman ya. Hanya untuk menyampaikan poin-poinnya, itu juga bisa dikatakan kesederhanaan. Kemudian yang terakhir, prediktif. Maksudnya prediktif itu yang tadi saya sampaikan. Kita harus sudah siap apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita laksanakan, itu sesuai dengan prediksi-prediksi yang sudah kita bayangkan. Kira-kira nanti siswanya bagaimana, kan kita harus sudah tahu ya, ketika akan mengajar, si A itu biasanya itu mengganggu lah. Kita harus menyusun strategi pembelajarannya yang harus seperti apa, begitu. Itu kriteria penyusunan pembelajaran.
Iya, sebentar. Maaf, Bu, tidak terdengar suaranya. Perhatikan. Sekarang masuk ke langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yaitu yang pertama merumuskan tujuan, yaitu tujuan dari sisi kognitifnya, afektifnya atau sikapnya, kemudian keterampilannya atau psikomotoriknya. Jadi merumuskan tujuan juga harus dari 3 ranah. Kemudian pengalaman belajar, kira-kira pengalaman belajar apa yang siswa dapatkan, kira-kira kegiatan pembelajarannya yang didapatkan itu apa saja, itu juga harus dituliskan. Kemudian kegiatan belajar mengajarnya, guru harus ngapain, siswa harus ngapain, itu juga harus ada. Kemudian orang-orang yang terlibat itu juga perlu ada. Misalkan biasanya kalau orang-orang yang terlibat di sini itu kalau misalkan ada materi yang berhubungan dengan narasumber. Biasanya kan ada ya materi SD yang diminta untuk mewawancarai. Nah, itu kan harus ada juga orang-orang yang terlibat. Misalkan narasumbernya siapa, misalkan penjual atau apa gitu. Kemudian bahan dan alat. Kira-kira bahan dan alatnya apa saja? Kemudian fasilitas fisiknya, dan yang terakhir perencanaan evaluasinya, soal-soalnya. Itu mungkin itu sebentar ya, saya tinggal sebentar ya. Mohon maaf. Nanti Iya, Bu. saya tinggal dulu, kalian siapkan pertanyaan, nanti saya kembali. Kalian sudah ada pertanyaan di chat ya. Siapkan pertanyaan di chat. Belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, berarti lanjut saja.
Oke, kalau misalkan memang lanjut. Ya, jadi dari yang sudah kita tadi pelajari, ada fungsi, manfaat, kriteria, kemudian definisinya secara terminologi, bisa kita ambil hakikatnya bahwa hakikat perencanaan pembelajaran itu pada prinsipnya adalah proses penerjemahan kurikulum yang berlaku menjadi program-program pembelajaran yang selanjutnya dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Gitu. Jadi penerjemahan kurikulum kemarin dulu kan kurikulum itu kan definisinya kan di dalamnya ada isi, materi, media, tujuan, begitu kan ya. Nah itu kan dituangkan ke dalam RPP gitu dan dilaksanakan oleh guru seperti itu. Jadi menerjemahkan kurikulum menjadi program-program, menjadi kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi di kurikulum rinciannya itu ada di dalam RPP. RPP tersebut adalah pedoman untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi antara kurikulum, RPP, dan guru kan saling berkaitan ya. Itu hakikat perencanaan pembelajaran. Itu sudah selesai. Ada tugas terakhir di sini. Mana tadi? Jadi untuk pertemuan hari ini materinya hanya itu saja. Kemudian ini tugas pertemuan hari ini, harian. Dari apa yang kalian tadi simak, perhatikan itu kalian buat peta konsep. Tahu kan peta konsep? Yang menarik tentang materi kuliah yang hari ini saja. Dalam satu lembar kertas. A4 boleh, F4 boleh, dah. Itu tugasnya. Nanti biasa dikirim di Elijo. Kalau tugas ini itu boleh menggunakan tulis tangan, namun tulisannya harus bagus, dapat dibaca, begitu. Kalau mau ketikan juga nggak apa-apa. Atau mau pakai Corel biar lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Atau mau pakai aplikasi apa yang memang bisa untuk membuat peta konsep juga boleh. Tidak harus pakai Word, begitu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan terkait mata kuliah atau apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada tidak? Maaf, Bu. Untuk tugas itu terakhir dikumpulkan kapan ya? Itu sudah saya masukkan di Elijo. Terakhir berarti hari Jumat. 1 minggu. Di Elijo sudah ada batasnya, bisa dicek sendiri. Itu ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Berarti sudah paham ya kalau tidak ada ya? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah paham, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini karena pertemuan pertama ya, jadi memang masih hanya sebatas teori. Nanti di pertengahan akhir nanti baru kalian menyusun RPP begitu. Di sini ada yang belum bisa masuk Elijo? Ada yang sudah bisa masuk? Ada yang belum bisa masuk Elijo? Karena presensi juga di Elijo ya. Presensi di Elijo, tugas di Elijo, materi yang tadi saya sampaikan juga kalian dapat akses di Elijo. Gitu. Jadi kalau nanti tidak ada presensinya, yo
Ya saya tidak tahu begitu. Walaupun kalian ada di Zoom, kan saya tidak ngecek Zoom satu-satu, jadi nggak tahu. Itu. Jadi kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.